Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang di-request oleh teman-teman kita. Ini merupakan perusahaan sawit yang pada hari ini kenaikan harga sawitnya tinggi banget sampai 8% lebih ya. Jadi pas banget saya juga mau bahas perusahaan yang satu ini. Tetapi perusahaan yang satu ini nggak masuk watchlist premium saya sih. Apakah karena valuasinya nggak menarik? Kita langsung aja simak sama-sama. Dari nama perusahaannya terlebih dahulu, ini merupakan Sumber Tani Agung Research Tbk dengan kode emiten STAA. Baru-baru IPO ini perusahaannya, jadi masih dibilang cukup segar di telinga kita. Yang khususnya apalagi yang suka dengan saham-saham IPO. Kita mulai dari sejarahnya terlebih dahulu, perusahaan yang satu ini dari profilnya. Mereka berdiri pada tahun 1970, jadi udah lama banget ya. Adalah grup perusahaan kelapa sawit yang berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara. Selama lebih dari 50 tahun terakhir, terus-menerus memperluas bisnisnya melalui pertumbuhan organik dan akuisisi strategis. Memiliki lebih dari 42.000 hektar perkebunan kelapa sawit yang terdiri dari perkebunan inti dan plasma yang bekerjasama dengan petani plasma ya, serta telah memperkerjakan lebih dari 11.200 pekerja. Mengelola proses bisnis terpadu 13 perkebunan kelapa sawit ya. Catat ya, ada 13 perkebunan. Banyak banget. Dan bukan hanya itu, mereka juga punya 9 pabrik kelapa sawit, 1 pabrik pengolahan inti sawit dan 1 pabrik ekstraksi ampas inti sawit yang didukung oleh pembangkit listrik tenaga biogas tersebar di 4 provinsi di Indonesia: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Ya. Baik. Jadi apa sih perbedaan daripada minyak sawit dengan minyak inti sawit? Nah, untuk sekilasnya saya udah cari di sini ya, di bagian ini. Apa bedanya? Bedanya minyak sawit dan jadi secara sederhana, minyak kelapa sawit itu digunakan untuk memasak dan menggoreng. Ya. Lalu kalau untuk inti sawit itu tujuannya tidak dapat dimakan seperti untuk sabun, kosmetik, deterjen. Ya, itu aja perbedaannya sih. Seperti di foto ini yang kita lihat bagian-bagiannya. Di bagian mesokarp itu yang ada dagingnya. Nah, itu untuk minyak goreng tuh. Kalau untuk kernel yang bagian tengah itu yang putih itu adalah minyak inti sawitnya. Ya, nah, ini kalau bentuk dengan di tangan ya. Jadi lumayan ya standar lah, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga. Selanjutnya kita lihat produk-produk apa yang dihasilkan oleh STAA ini. Kita lihat aset mereka ada perkebunan, pabrik. Yang pertama ke perkebunan. Ya, seperti yang tadi kita bahas ada 13 perkebunan ya. Dimana hasil rata-rata grup adalah 22,8 metrik ton produksi tandan buah segar per hektar pada periode 2021. Lalu selanjutnya untuk pabrik mereka. Ya, dimana pada tahun 2021 telah memproses lebih dari 1,8 juta ton tandan buah segar dan menghasilkan lebih dari 383.000 ton minyak kelapa sawit serta 85.000 ton inti sawit yang dari kernel itu. Pada periode yang sama, pabrik pengolahan inti sawit sudah menghasilkan lebih dari 39.000 ton minyak inti sawit dan 44.000 ton ampas inti sawit. Ya, benar-benar fokus bergerak di bidang kelapa sawit sih ini. Jadi untuk prospeknya yang bergerak di bidang konsumen ini sih aman-aman aja ya. Jadi ya kita langsung aja fokus ke pemegang sahamnya di sini. Saya belum cari di sini ya. Nanti saya akan bahas. Pertama kita buka dulu di bagian laporan keuangannya di IDX yang nanti kita akan lihat ya. Kita bandingkan antara PDF-nya dengan RT Bisnis. Langsung aja kita pindah ke PDF dan RT Bisnis. Dan beginilah penampakannya teman-teman. Saya tadi udah cari Maribu Indah Lestari. Di dalam beritanya sih oke-oke aja ya. Dia memegang 36% daripada STAA, lalu porsi masyarakatnya 8%. Ini aman sih. Jadi langsung aja kita bahas di laporan keuangannya yang sudah update sampai kuartal pertama tahun 2022. Anehnya, saya download ini PDF-nya itu nggak dari IDX loh. Jadi di IDX itu belum update.
Justru saya downloadnya di website mereka yang resmi tadi ya. Ya ini harus diperbaiki sih, karena biasanya saya cari data di IDX itu lebih menyeluruh ya. Tapi kalau saya harus cari satu-satu persatu di website perusahaan tersebut ya agak merepotkan sih. Karena ada beberapa perusahaan yang nggak update di website mereka, tapi di IDX udah update. Tapi untuk STAA ini berbeda, websitenya update, cuman di IDX belum update. Jadi ya udah deh, kita ikut-ikut aja ya. Tapi untuk ET Business sudah update ya, jadi bersyukur. Jadi kita bisa bandingkan. Kita lihat dulu dari net profitnya dulu. Untuk net profitnya, laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk, mana ya, kita lihat di bagian bawah kali ya. Total laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu sebesar 432 miliar rupiah ya. Ini dalam jutaan, jadi harus kita kali 1 juta. Baik, ini lumayan akurat di ET Business, sehingga PR-nya yang dihasilkan itu 8 kali. Ya, masih oke sih, tapi kalau bagi saya sih belum terlalu nendang ya. Di kurang rasionya 272%. Kita lihat dari aset lancarnya dulu. Untuk aset lancarnya 2,6 triliun, liabilitas jangka pendek 960 miliar. Jadi benar ya, aset lancarnya lebih besar 2,7 kali lipat. Untuk turnover hari ini sih di hampir jam 3 ini 9,3 M, bagus ya. Jadi STAA ini saya lihat sih oke banget kalau mau investasi ke sini ya. Prospeknya oke, kelapa sawit juga masih oke. Cuman kalau bagi saya ya nggak terlalu nendang sih. Kalau untuk referensi yang lebih baik yang bergerak di bidang kelapa sawit ini sebenarnya cukup banyak ya. Ada ANCT, juga ada lagi TAPCI ya. Tapi kalau untuk STAA ini teman-teman memang mau masuk sih boleh-boleh aja ya. Saya cuman kasih tambahan referensi lah. Untuk STAA ini oke. Demikian pembahasan tentang STAA yang bergerak di bidang produsen minyak kelapa sawit sampai minyak inti kelapa sawit dan ampas-ampasnya sampai pembangkit listrik tenaga biogas. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.